Ada yang berhenti memohon ampun, bukan karena dia tak percaya, tapi karena dia terlalu hancur untuk bicara. Lalu siapa yang memeluk orang-orang seperti ini, kalau bukan Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jendela Filsafat, ruang sunyi untuk hati yang tidak lagi punya tempat pulang, kecuali kepadanya. Dalam video ini, kita tidak sedang belajar tentang doa. Kita sedang membuka tirai paling dalam dari kehancuran ruhani, saat kamu tidak bisa lagi menyusun kata, tapi hatimu masih menangis dalam diam. Kita akan menyusuri makam iltihaf, sebuah keadaan spiritual saat seorang hamba tidak lagi mampu meminta ampun, bukan karena ia membangkang, tapi karena rasa malu itu telah melumpuhkan segalanya. Ini bukan video yang penuh motivasi. Ini bukan untuk mereka yang masih merasa kuat. Ini untuk kamu yang pernah merasa tidak layak lagi bicara kepada Tuhanmu. Untuk kamu yang hanya bisa duduk dalam gelap dan menunduk. Dan kalau kamu merasa sedang berada di tempat itu, maka mungkin video ini bukan untuk ditonton, tapi untuk direnungkan perlahan, dalam-dalam, hingga akhir. Jika suara seperti ini menemukan hatimu, maka jangan biarkan ia hilang begitu saja. Silakan tekan subscribe dan biarkan Jendela Filsafat terus menyala untuk menemani perjalanan sunyimu. Ketika lidah tak lagi mampu mengucap dan doa tak lagi berbentuk kata, ada masa dalam hidup ketika kamu duduk sendirian dalam diam yang terlalu pekat untuk dijelaskan. Bukan karena dunia sedang ribut, tapi karena di dalam dirimu semuanya sudah hancur. Lidahmu kaku, hati seperti ingin bicara, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Kamu ingin memohon ampun, tapi bahkan menyebut namanya pun terasa seperti sebuah keberanian yang tak lagi kamu miliki. Bukan karena kamu tidak ingin mendekat, tapi karena kamu merasa terlalu najis untuk mendekat. Dulu, mungkin kamu pandai berdoa. Kata-katamu teratur, tangismu mudah datang. Kamu tahu bagaimana membangun suasana khusyuk. Tapi sekarang, bahkan untuk sekadar menyusun kalimat sederhana, kamu kehilangan arah. Kamu tidak sedang lupa caranya berdoa. Kamu hanya terlalu hancur untuk bisa bicara. Hati yang penuh sesal tidak bisa menyusun kata dengan tenang. Dan justru disitulah letak doa yang paling jujur. Ketika kamu tidak lagi berusaha meyakinkan Allah dengan keindahan ucapanmu, tapi kamu datang dengan kejujuran bahwa kamu sudah tidak bisa berkata apa-apa. Ada keadaan yang disebut para sufi sebagai maqam iltihaf, keadaan saat jiwa tidak lagi punya daya untuk membela diri, tidak pula punya kata untuk meminta ampun. Ia hanya hancur, ia meleleh, ia tenggelam dalam rasa malu. Dalam makam ini, seseorang tidak lagi berbicara karena ia terlalu sadar siapa dirinya dan terlalu sadar kepada siapa ia berdiri. Kamu tahu bahwa kamu hamba, tapi baru kali ini kamu merasa begitu kotor, begitu kecil, begitu tak pantas. Hingga satu-satunya hal yang tersisa hanyalah diam. Dan tahukah kamu, diam seperti itu bisa lebih nyaring daripada ratapan keras. Bisa lebih jujur daripada istighfar yang ribuan kali diulang tanpa jiwa. Allah tidak menunggu kata-katamu. Dia tidak membutuhkan tangismu. Dia tidak menuntut bukti penghayatan dalam suaramu. Yang Dia lihat adalah isi hatimu. Dan jika hatimu sedang hancur, malu, dan tak lagi mampu bicara, maka itulah yang akan sampai kepadanya terlebih dulu. Kamu mungkin mengira sedang menjauh karena tidak bisa lagi berdoa. Tapi boleh jadi, justru saat kamu kehilangan kata-kata, kamu sedang paling dekat. Karena dalam diam itu, kamu tidak sedang menolaknya. Kamu hanya terlalu terluka, terlalu hancur, terlalu malu untuk bersuara. Tapi Allah tahu. Allah tahu luka yang tidak bisa kamu ceritakan. Dia tahu penyesalan yang bahkan kamu sendiri tak tahu bagaimana menyusunnya. Dia tahu air mata yang tidak jadi jatuh karena terlalu lama kamu tahan sendiri. Dan dia tahu
bahwa dalam kehancuran diam itulah kamu sedang mengetuk pintunya dengan cara yang paling tulus. Kamu tidak sedang gagal berdoa, kamu sedang jujur, dan barangkali inilah pertama kalinya dalam hidupmu kamu benar-benar jujur di hadapannya. Kamu tidak datang membawa amal, tidak datang dengan ayat-ayat yang kamu hafal, kamu datang hanya dengan kehancuran yang tak bisa dijelaskan, dan itu cukup, karena Allah tidak menunggu kata-kata. Dia menunggu hati yang tulus, dan jika saat ini kamu hanya bisa duduk dalam diam, dalam rasa bersalah yang tak bisa disebutkan, dalam sesal yang tidak bisa diungkapkan, maka tenanglah. Barangkali itu adalah doa yang paling diterima. Dan dari sini kamu akan mulai menyadari sesuatu yang lebih dalam, bahwa sesal yang sebenarnya bukan hanya membuatmu diam, tapi membuatmu merasa tidak pantas lagi menangis. Air mata itu tidak datang, bukan karena kamu tidak ingin, tapi karena rasa malu itu sudah terlalu dalam untuk diungkap dengan tangisan biasa. Dan di titik ini, kamu akan tahu bahwa tidak semua penyesalan butuh air mata. Karena ada penyesalan yang terlalu hancur, sampai-sampai air matanya pun ikut mati. Dan di sanalah kita akan masuk ke dalam poin berikutnya. Rasa malu yang tidak bisa lagi ditanggung dengan air mata. Rasa malu yang tidak bisa lagi ditanggung dengan air mata. Ada saat ketika kamu ingin menangis, tapi tidak bisa. Bukan karena hatimu beku, tapi karena penyesalan itu sudah terlalu dalam, terlalu padat, terlalu menyeluruh, hingga bahkan air mata pun kehilangan maknanya. Kamu tidak menahan tangis, tapi air mata itu memang tidak keluar. Seolah-olah hatimu sudah lewat dari tahap menangis, dan kini hanya tersisa sejenis kehancuran yang diam dan dingin. Dan di titik inilah kamu mulai paham bahwa rasa malu bisa membunuh semua ekspresi. Ia bukan hanya membungkam lidah, tapi juga membekukan tangisan. Kamu tidak merasa cukup layak untuk menangis di hadapannya, karena kamu tahu, selama ini, kamu sudah tahu mana yang benar, tapi tetap memilih yang salah. Kamu tahu, Allah Maha Melihat, tapi tetap memilih bersembunyi dalam kegelapan. Kamu tahu, Allah Maha Pengampun, tapi kamu ulangi lagi dosa itu. Seakan-akan pengampunan itu bisa kamu pakai kapan saja sesukamu. Dan kini, ketika semua sudah terlambat, ketika semua keindahan lisan tak bisa kamu bangun kembali, kamu hanya bisa duduk dalam rasa malu yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada kata, tidak ada tangis, tidak ada pembelaan. Yang ada hanya hati yang merasa begitu rendah, begitu kecil, dan begitu najis untuk sekadar berpikir meminta. Seorang sufi besar, Imam Al-Harits Al-Muhasibi, pernah berkata, ketika seorang hamba benar-benar mengenali dosanya, maka ia tidak lagi memohon surga dan tidak lagi takut neraka. Ia hanya malu kepada Tuhannya. Dan kamu mungkin sedang berada di makam itu. Kamu tidak memohon pahala, tidak pula memikirkan siksa. Yang kamu rasakan hanya satu hal, rasa malu. Sebuah rasa malu yang bukan berasal dari rasa bersalah semata, tapi dari kesadaran bahwa kamu sudah diberi banyak, tapi tetap berpaling, sudah disapa berkali-kali, tapi tidak pernah menjawab, sudah dilindungi dalam begitu banyak keadaan, tapi tetap bermain-main dengan maksiat. Rasa malu ini bukan rasa malu yang biasa, ia adalah haya ruhani, rasa malu spiritual. Rasa malu yang bukan karena takut ketahuan orang lain, tapi karena tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, meskipun kamu berkali-kali meninggalkannya. Di titik ini, kamu tidak lagi berkata maafkan aku. Kamu hanya diam, karena kamu tahu, tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan dalamnya penyesalanmu, dan tidak ada air mata yang cukup dalam untuk melunasi hutang hatimu kepadanya. Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah menulis dalam Al-Hikam, tidak ada yang lebih bermanfaat bagi hati seorang hamba selain rasa malu yang membuatnya tidak lagi melihat kebaikan dalam dirinya dan hanya melihat kelembutan Allah dalam hidupnya. Dan hari ini, barangkali kamu sedang mengalami itu.
kamu mulai berhenti merasa baik, kamu mulai berhenti merasa pantas. Dan kamu mulai sadar bahwa segala yang kamu miliki, segala yang kamu banggakan, segala keberuntungan yang selama ini kamu anggap hasil usahamu, ternyata adalah kelembutannya yang terus menahan murkanya agar tidak jatuh padamu. Lalu kamu menunduk, bukan dalam sujud, tapi dalam rasa malu. Kamu tidak menyebut namanya karena kamu takut. Takut bahwa kamu menyebutnya hanya ketika butuh, hanya ketika hancur, hanya ketika semua jalan telah tertutup. Tapi sekaligus, kamu tahu, tidak ada tempat lain untuk pulang, maka kamu diam. Karena kadang, diam adalah satu-satunya bentuk kejujuran yang tersisa. Dan diam seperti inilah yang paling dikenali oleh langit. Karena kata-kata bisa penuh topeng, air mata bisa palsu, tapi rasa malu yang membungkam seluruh tubuhmu tidak bisa dipalsukan. Ia adalah bentuk tobat paling tulus, yang lahir bukan dari pengakuan dosa, tapi dari kesadaran tentang betapa dalamnya kelembutan Tuhan yang telah kamu khianati. Rasa malu itu tidak terlihat, tapi Allah melihatnya. Dan di makam ini, kamu tidak lagi bicara, tidak menangis, tidak protes, tidak menyalahkan diri secara emosional. Kamu hanya hancur. Dan dalam tasawuf, inilah yang disebut sebagai kashfud zanb, terbukanya tabir atas dosa sendiri, tanpa perlu diberitahu siapapun. Sebuah momen ketika Allah izinkan kamu menyaksikan seluruh kehinaanmu sendiri, agar kamu tidak sombong lagi. Dan barangkali, di balik rasa malu yang menusuk itu, Allah sedang membukakan pintu tobat yang paling tersembunyi. Pintu yang hanya terbuka untuk jiwa yang tidak merasa pantas mengetuknya. Dan dari rasa malu yang tak bisa ditumpahkan lewat air mata itu, kamu akan mulai masuk ke tahap berikutnya. Sebuah kesadaran yang lebih sunyi, bahwa kamu tidak sedang bicara, tidak sedang menangis, tapi sebenarnya sedang dibawa menuju kehadirannya secara perlahan. Karena jiwa yang hancur justru seringkali lebih mudah sampai kepadanya daripada jiwa yang sibuk menjelaskan diri. Dan di titik itulah, kamu akan mulai mengerti bahwa kehancuran ini bukan menjauhkanmu, tapi diam-diam membawa kamu ke hadapannya. Kehancuran yang diam-diam membawa jiwa ke hadapannya. Setelah semua kata-kata habis, setelah semua air mata tidak lagi bisa jatuh, kamu tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirimu. Tapi di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada yang menggiringmu perlahan, diam-diam, menuju satu arah, kembali kepada Allah. Bukan lewat doa, bukan lewat amal, tapi lewat kehancuran. Jiwa yang hancur tidak mampu berjalan tegak. Ia terseret, jatuh, bangun lagi, lalu jatuh lebih dalam. Tapi justru dalam ketidakberdayaan itu, Allah seringkali lebih dekat daripada saat kamu merasa kuat. Kamu tidak sadar bahwa saat kamu tidak tahu harus berkata apa, tidak tahu harus minta apa, tidak tahu bagaimana caranya kembali, Allah sudah lebih dulu datang mendekat. Dalam Al-Hikam, Ibnu Athaillah berkata, rasa putus asa yang membawa kamu kembali kepadanya lebih baik daripada harapan yang menjauhkanmu darinya. Dan kamu sekarang sedang berada dalam bentuk terbaik dari keputusasaan itu, karena kamu tidak lagi mengandalkan dirimu sendiri. Kamu tahu bahwa kamu tidak mampu memperbaiki apa-apa, tidak mampu menebus apa-apa, tidak mampu menunjukkan amal sebagai pembuktian. Tapi justru di saat seperti itulah, kamu datang dengan satu hal yang tidak dimiliki oleh orang yang merasa dirinya suci. Kamu datang dengan kehancuran. Dan dalam tasawuf, kehancuran seperti ini bukan akhir. Ia adalah awal. Inilah yang disebut kasru nafs, pecahnya jiwa. Bukan dalam arti mental breakdown, tapi hancurnya ego, runtuhnya kebanggaan diri, dan hilangnya semua perasaan aku bisa. Kamu tidak bisa apa-apa lagi. Dan justru karena itu, Allah lebih mudah menarikmu. Seperti benih yang harus retak dulu sebelum bisa tumbuh.
seperti tanah yang harus dibajak sebelum bisa ditanami, seperti bejana yang harus kosong dulu sebelum bisa diisi. Begitu pula jiwa manusia. Ia harus hancur dulu agar tidak sombong lagi ketika berdiri di hadapan Tuhan. Kamu tidak lagi datang dengan pujian, tidak membawa amal, tidak membawa hafalan. Kamu datang hanya dengan luka, dan luka itu tidak membawamu menjauh. Justru luka itulah yang menjadi jalur pulangmu. Jangan salah sangka, kamu mungkin merasa sedang terlempar jauh, tapi sebenarnya kamu sedang ditarik lebih dekat, karena Allah tidak melihat penampilanmu hari ini, tidak melihat fasihnya bacaanmu, tidak menuntut pembuktian dalam bentuk-bentuk lahiriah. Dia melihat hatimu, dan hati yang hancur karena malu kepadanya, lebih jujur daripada hati yang sibuk membanggakan ketaatan. Para sufi tidak mengajarkan kita untuk memamerkan kekhusyukan. Mereka mengajarkan untuk menghapus diri sendiri, fana an-nafs. Hilang dalam pengakuan bahwa kita bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tidak layak atas apa-apa, dan hanya bisa berharap pada rahmat-Nya, bahkan tanpa berani meminta. Dan kamu, dalam kehancuran ini, sedang menjalani itu. Tidak ada yang tahu kamu sedang hancur. Orang-orang di sekitarmu melihatmu seperti biasa, tapi di dalam dirimu ada rumah yang runtuh, ada iman yang luka, ada harapan yang patah. Dan semuanya tidak kamu tunjukkan, bukan karena kamu kuat, tapi karena kamu tahu satu-satunya tempat yang bisa memahami luka itu hanyalah Dia. Disinilah keheninganmu berbicara, disinilah kehancuranmu menjadi doa, dan disinilah kamu akhirnya kembali, meski dengan merangkak. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang digiring perlahan oleh Allah dengan cara yang tidak kamu mengerti, dengan luka yang tidak kamu rencanakan, dengan diam yang tidak kamu maksudkan, tapi yang justru membawa kamu ke hadapan-Nya. Karena seringkali hati yang keras tidak bisa dibawa pulang dengan nasihat. Ia hanya bisa dilembutkan dengan kehancuran. Dan hari ini, boleh jadi itu yang Allah izinkan terjadi padamu. Dan dari sini, kamu akan mulai melihat sesuatu yang tidak kamu duga, bahwa kamu telah sampai di hadapan-Nya tanpa kamu sadari. Bukan karena kamu menguatkan diri untuk bangkit, tapi karena Allah yang menarikmu dari reruntuhan itu. Dan ketika kamu sadar sudah berada di titik ini, kamu akan tahu satu hal yang membuatmu lebih hancur lagi. Bahwa kamu tidak membawa apapun kecuali kehancuran itu sendiri. Dan dari titik ini, kita akan masuk ke dalam pengertian yang lebih dalam lagi. Bahwa tobat sejati bukan tentang fasih meminta maaf, tapi tentang tidak merasa pantas mengucapkan apapun di hadapan-Nya. Ketika Allah lebih tahu lukamu daripada doamu. Ada saat ketika kamu tidak tahu lagi harus berkata apa. Semua doa yang dulu kamu hafal terasa hampa. Kata-kata yang dulu mudah kamu lafalkan, kini seperti kehilangan makna. Bukan karena kamu tidak ingin dekat, tapi karena kamu sadar tidak ada satupun kata yang bisa mewakili luka dalam hatimu. Kamu hanya diam. Dan di dalam diam itu, kamu berharap Allah tahu, meskipun kamu tidak sempat mengatakan, dan sungguh, Allah Maha Tahu. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ayat ini tidak datang untuk mereka yang fasih berdoa. Ayat ini datang untuk jiwa-jiwa yang remuk, yang tidak lagi mampu merangkai permintaan. Untuk kamu yang hanya bisa menunduk tanpa tahu apa yang harus diminta. Untuk kamu yang hanya bisa duduk sambil menggenggam luka yang tidak punya kata. Allah lebih tahu isi hatimu daripada kamu sendiri. Dia tahu luka yang tidak kamu tunjukkan kepada siapapun. Dia tahu penyesalan yang bahkan kamu sendiri belum bisa mengungkapkan. Dia tahu rasa takutmu untuk kembali, karena kamu merasa terlalu kotor untuk diterima. Dan justru karena itulah,
Allah memanggilmu bukan dengan kalimat ancaman, tapi dengan kelembutan. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh, Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Perhatikan, Allah tidak memanggilmu dengan sebutan pendosa. Dia tidak mengatakan, wahai orang-orang fasik. Dia tidak menyebut, wahai kalian yang berani durhaka. Dia memanggilmu dengan sebutan paling lembut, wahai hamba-hambaku. Artinya, kamu tidak pernah dicoret dari daftar hambanya, sekalipun kamu mencoret dirimu sendiri dari daftar orang yang pantas dimaafkan. Kamu menyerah, tapi Allah tidak. Kamu merasa jijik pada dirimu sendiri, tapi Allah tetap memanggilmu dengan panggilan penuh cinta, hambaku. Dan inilah yang membuatmu lebih hancur, bukan karena kamu merasa layak dimaafkan, tapi karena kamu tahu, kamu sudah melakukan terlalu banyak hal yang seharusnya membuat Allah murka. Tapi yang datang justru panggilan lembut, panggilan untuk kembali, panggilan yang mengatakan, aku tahu kamu lelah, aku tahu kamu malu, tapi jangan menyerah dari rahmatku. Dalam tasawuf, makam ini disebut rahmah tajalli. Ketika seorang hamba menyadari bahwa rahmat Allah hadir bukan karena dia pantas, tapi karena Allah memilih untuk memperlihatkan wajah kasih-Nya kepada jiwa yang hancur. Dan jiwa yang hancur itu adalah kamu. Disinilah kamu mulai melihat betapa dalamnya cinta Allah. Kamu diam, tapi Allah tetap mendengarmu. Kamu tidak tahu harus berkata apa, tapi Allah tetap menyapamu. Kamu tidak tahu harus minta apa, tapi Allah sudah menyiapkan rahmat-Nya, bahkan sebelum kamu mengetuk pintunya. Seorang sufi menulis dalam syairnya, Tuhanku, aku tidak datang membawa amal. Aku tidak datang membawa kehormatan. Aku datang hanya dengan rasa malu. Maka sambutlah aku, jika engkau masih menganggapku hambamu. Dan hari ini, kamu tidak membawa apa-apa. Kamu datang hanya dengan diam dan rasa bersalah yang tidak bisa kamu beri nama. Tapi itu cukup, karena Allah tidak menunggu doamu. Allah menunggumu, dan Dia tahu bahwa diam itu, luka itu, malu itu adalah doamu yang paling jujur. Maka kamu tidak perlu memaksa diri. Kamu tidak harus menemukan kata-kata yang indah. Kamu tidak harus menjadi fasih. Kamu hanya perlu jujur, karena Allah tidak membaca lisanmu. Dia membaca hatimu, dan dari sini, kamu mulai sadar sesuatu yang menyakitkan, tapi penuh harapan, bahwa semua ini bukan kamu yang mengatur, bukan kamu yang menemukan jalan pulang, tapi Allah yang menarikmu kembali dengan lembut, melalui luka, kehancuran, dan rasa malu yang kamu sangka akan menghancurkanmu. Dan di titik berikutnya, kamu akan mulai menyadari bahwa kamu tidak sedang menjauh, kamu hanya sedang terlalu terluka untuk berjalan. Tapi bahkan dalam keterlukaan itu, Allah tetap menunggumu pulang. Kamu tidak sedang menjauh, kamu sedang terluka terlalu dalam. Banyak orang menilai dari luar, kamu sudah lama tidak berdoa, kamu makin jauh dari Allah, kamu terlihat kehilangan iman. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa sebenarnya kamu tidak sedang menjauh. Kamu hanya sedang terlalu terluka untuk berjalan. Luka itu tidak terlihat, tapi kamu merasakannya setiap malam. Ketika semua orang tidur, dan kamu terbangun bukan karena ingin salat, tapi karena hatimu tiba-tiba sesak, dan kamu tidak tahu kenapa. Kamu ingin memanggil Allah, tapi tenggorokanmu kering. Kamu ingin menangis, tapi dada terasa sempit. Lalu kamu hanya terdiam, duduk dalam sunyi, dan berharap, Ya Allah, jika Engkau melihatku, tolong jangan tinggalkan aku. Dan sungguh, kamu tidak sedang sendiri. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam kalimat yang tidak banyak dikutip,
Sesungguhnya Allah mendekat kepada hambanya lebih dari kedekatan seorang dari kalian kepada kendaraannya. Lalu berkata, apakah ada yang memohon kepadaku agar aku kabulkan? Apakah ada yang meminta ampun agar aku ampuni? Apakah ada yang meminta sesuatu agar aku beri? Bayangkan itu, sahabat. Allah mendekat. Bukan kamu yang mencarinya, tapi Dia yang mendekat. Dan Dia tidak menunggu kamu bicara. Dia yang menawarkan. Adakah yang ingin meminta? Aku beri. Adakah yang ingin diampuni? Aku ampuni. Lalu bagaimana jika kamu tidak sanggup bicara? Bagaimana jika kamu hanya duduk dalam luka yang diam? Apakah itu tidak cukup? Justru cukup. Karena Allah mendekat bukan hanya kepada mereka yang mampu berkata-kata, tapi juga kepada mereka yang terlalu hancur untuk bicara. Dalam tasawuf, maqam ini disebut sebagai syurud an-nafs, hilangnya kemampuan jiwa untuk mengekspresikan ibadah, bukan karena enggan, tapi karena hatinya tenggelam dalam keheningan yang takut dan malu. Dan di dalam keheningan itu, Allah hadir, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Kamu tidak sedang menjauh, kamu hanya sedang terluka terlalu dalam. Dan luka itu bukan menjauhkanmu dari Allah, tapi justru menjadi jembatan untukmu kembali, tanpa kamu sadari. Kamu tidak bangun malam untuk tahajud, tapi kamu terbangun dengan sesak yang tidak bisa dijelaskan. Dan itu adalah bentuk panggilan yang paling halus. Itu adalah sapaan yang tidak memakai suara. Sapaan yang datang langsung dari Tuhanmu ke dalam hatimu. Jangan biarkan orang lain membuatmu merasa lebih jauh dari yang sebenarnya. Karena tidak ada yang tahu seberapa dalam luka yang kamu tanggung. Dan tidak ada yang tahu seberapa besar upaya hatimu untuk tetap bertahan, meski tidak mampu menunjukkan apa-apa. Seorang salik berkata, ketika aku tidak bisa lagi berzikir, tidak bisa lagi menangis, tidak bisa lagi menyebut namanya, aku hanya duduk dalam diam. Tapi aku tahu, Dia tahu aku sedang menunggunya. Dan hari ini, mungkin itulah kamu. Tidak punya kekuatan untuk berdiri, tapi juga tidak bisa pergi. Kamu hanya bertahan dalam diam di tempat yang kamu tahu adalah satu-satunya tempat yang masih bisa kamu sebut sebagai arah. Mungkin kamu tidak sedang kuat, mungkin kamu tidak sedang khusyuk, tapi kamu tidak pergi. Kamu tetap tinggal. Dan dalam dunia spiritual, kadang tinggal diam dalam luka itu lebih jujur daripada ibadah yang penuh kebanggaan. Kamu masih percaya, meski tidak tahu bagaimana caranya bicara. Kamu masih berharap, meski tidak tahu bagaimana caranya meminta. Dan kamu masih menunggu, meski tidak tahu apakah kamu layak ditunggu kembali olehnya. Dan dari sini, kamu akan masuk ke titik yang lebih dalam. Bukan hanya tentang diam, bukan hanya tentang luka, tapi tentang bentuk penghambaan tertinggi. Ketika kamu tidak lagi bisa berkata, ampuni aku, karena kamu merasa terlalu najis untuk meminta apapun. Kamu hanya duduk dan meleleh, tanpa suara, tanpa isyarat, hanya hancur. Dan disinilah kita akan masuk ke dalam pemahaman paling sunyi tentang tobat, bahwa tobat sejati bukan soal kata-kata, tapi soal kehancuran yang membuatmu tak sanggup lagi mengucap apapun. Ada sujud yang tidak bergerak, tapi lebih nyaring dari tangisan. Malam itu kamu bersujud, tapi tidak ada bacaan, tidak ada gerakan, tidak ada suara. Bukan karena kamu sedang khusyuk, tapi karena kamu terlalu hancur untuk bicara. Kamu hanya diam, menempelkan wajahmu ke lantai, dan berharap bumi bisa menyerap seluruh beban yang selama ini kamu pendam. Tidak ada ayat yang kamu baca, tidak ada istighfar yang bisa kamu lafalkan. Lidahmu keluh, jiwamu lelah, dan tubuhmu hanya diam, terbungkam oleh sesuatu yang tidak bisa kamu uraikan. Karena itu bukan sekadar rasa bersalah, itu kehancuran. Dan anehnya, kamu tetap sujud, meski kamu tahu sujudmu tak sempurna. Meski kamu tahu, kamu tidak membaca satupun zikir.
Tapi tubuhmu tahu bahwa tidak ada posisi yang lebih jujur daripada sujud dalam kehancuran. Dalam tasawuf, sujud bukan hanya perbuatan lahiriah, ia adalah simbol kehancuran ego. Sujud adalah titik paling rendah yang dipilih oleh hamba untuk menandai bahwa dirinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan kamu sedang berada di titik itu. Bukan karena kamu ingin merendah, tapi karena kamu sudah runtuh. Imam Junaid al-Baghdadi pernah berkata, sujud adalah tempat paling dekat, bukan karena kamu bicara lebih keras, tapi karena kamu sudah tidak bisa berdiri lagi. Dan hari ini, kamu tidak sedang mendekat lewat sujud. Kamu hanya tidak bisa berdiri. Dan justru itu yang membuat Allah mendekat. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah berfirman, "Jika hambaku mendekat sejengkal, aku akan mendekat sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku akan mendekat sedepa. Dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari." Tapi kamu hari ini tidak datang sejengkal. Kamu tidak datang berjalan. Kamu tidak datang dengan kekuatan. Kamu hanya jatuh, tersungkur, dan diameter. Namun tahukah kamu, Allah tidak pernah menuntut bentuk. Dia hanya menuntut kejujuran. Dan dalam sujud tanpa suara itu, kejujuranmu mencapai puncaknya. Kamu tidak membela diri, tidak memaksa dimaafkan, tidak mencari pembenaran. Kamu hanya menyerah dengan seluruh kehancuran yang kamu miliki. Sujud seperti ini lebih nyaring dari tangisan yang panjang, lebih keras dari istighfar yang dilafalkan tanpa kesadaran, lebih tulus dari 1000 ucapan "ampuni aku" yang diucapkan karena rutinitas. Karena sujudmu ini tidak berpura-pura. Dan bisa jadi, ini adalah sujud terbaik dalam hidupmu, bukan karena lama, bukan karena khusyuk, tapi karena kamu datang tanpa membawa apa-apa, kecuali kejujuran yang terbungkus dalam diam. Dalam syair-syair para sufi, ada satu bait yang menyentuh. Aku tidak datang dengan lafaz suci, aku datang dengan debu. Maka terimalah aku, wahai Tuhan yang menerima kehancuran. Dan malam ini, mungkin itu yang kamu rasakan. Kamu tidak membawa doa panjang. Kamu tidak punya hafalan. Kamu tidak punya air mata. Kamu hanya bersujud, tanpa apa-apa. Tapi justru sujud seperti inilah yang akan dicatat oleh langit. Bukan karena isinya, tapi karena keheningannya. Karena di dalamnya, kamu tidak menyembunyikan apa-apa lagi. Dan dari sujud yang sunyi inilah, kamu akan tahu bahwa tobat sejati bukan dimulai dengan kata-kata "ampuni aku", tapi dimulai ketika kamu merasa terlalu hancur untuk meminta apapun. Dan barangkali inilah tobat yang paling diterima. Setelah semua kata hilang, setelah semua air mata kering, setelah kamu bersujud tanpa suara, hanya dengan tubuh yang menggigil dalam diam, kamu tidak lagi merasa sedang bertobat. Kamu bahkan tidak tahu apakah kamu pantas menyebut dirimu sedang bertobat. Karena yang kamu rasakan sekarang bukan tekad untuk berubah, tapi kehancuran yang membuatmu tidak berani berharap apa-apa. Kamu tidak berkata, "Ampuni aku," karena kamu tahu, kata itu terlalu berat untuk keluar dari mulut yang pernah mengucapkan begitu banyak hal yang tak pantas. Kamu tidak berani berkata, "Terimalah aku kembali," karena kamu tahu, kamu pernah mengkhianati kesempatan yang sama berkali-kali. Kamu hanya diam. Dan dalam diam itu, kamu tahu satu hal, bahwa kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Kamu datang kepada Allah bukan membawa amal, bukan membawa hafalan, bukan membawa tekad baru. Kamu datang membawa reruntuhan, debu, sisa-sisa hati yang hancur, tapi justru karena itu, barangkali inilah tobat yang paling diterima. Karena kamu datang tanpa topeng,
tanpa pembelaan, tanpa kalimat yang dibungkus indah. Kamu tidak sedang menawarkan kesalehan, kamu sedang menyerahkan kehancuran. Dan Allah lebih menyukai hamba yang jujur dalam kehancuran daripada hamba yang memamerkan taubat tanpa malu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menulis, tobat yang paling tulus adalah ketika seseorang tidak bisa berkata apa-apa lagi, selain meletakkan dirinya di hadapan Allah seperti mayat yang tak berdaya, menunggu apapun yang Allah kehendaki atasnya. Dan hari ini, kamu seperti itu. Kamu tidak tahu apakah kamu akan diterima. Kamu tidak tahu apakah Allah akan mengampuni. Tapi kamu tahu satu hal. Kamu sudah tidak bisa hidup tanpanya. Kamu tidak bisa berpaling. Kamu tidak bisa pura-pura tidak peduli lagi. Dan kamu tidak bisa meninggalkan Allah meski kamu merasa pantas ditinggalkan. Itulah hakikat iltihaf. Maqam ketika seorang hamba tidak lagi berani bicara karena kehancuran jiwanya terlalu utuh untuk disusun dalam kalimat. Ia tidak bersuara, tapi seluruh keberadaannya adalah jeritan. Dan Allah Maha mendengar, bukan hanya kata-kata, tapi jerit hati yang tak terdengar. Disinilah tobat mencapai bentuknya yang paling jujur. Bukan ketika kamu menangis deras, bukan ketika kamu bersumpah tidak akan mengulanginya lagi, bukan ketika kamu menyusun rencana kebaikan setelah dosa. Tapi ketika kamu tidak berani menjanjikan apa-apa lagi, selain satu hal, kamu hanya ingin tetap berada di hadapannya, meski dalam kehancuran, dan itu cukup. Hari ini kamu mungkin tidak tahu lagi cara berdoa. Kamu tidak tahu harus bilang apa. Kamu tidak tahu apakah Allah akan menerimamu. Dan mungkin, kamu bahkan tidak tahu apakah kamu masih pantas berharap. Tapi ketahuilah satu hal, bahwa Allah bukan hanya Tuhan bagi mereka yang fasih berzikir. Dia juga Tuhan bagi mereka yang hancur dalam diam. Bagi mereka yang tidak bisa bersuara, yang tidak tahu cara kembali, yang hanya duduk dan berharap dalam sunyi. Dan bisa jadi, kamu lebih dekat dengannya sekarang dibanding semua masa ketika kamu merasa kuat dalam ibadahmu. Karena saat kamu merasa tidak pantas, itu mungkin pertama kalinya kamu benar-benar tahu siapa kamu di hadapannya. Maka, jangan paksa dirimu untuk segera pulih. Biarkan luka itu bernapas di hadapan Allah. Biarkan air mata yang tak sempat jatuh itu menjadi saksi bahwa kamu pernah remuk, tapi tetap memilih duduk di depannya, meski dalam diam. Dan kalau kamu tak bisa berkata apa-apa, cukup bilang dalam hati, "Ya Allah, aku tidak punya apa-apa, tapi aku masih ingin Engkau." Dan itu sudah cukup. Jika video ini menyentuh satu ruang dalam dirimu yang selama ini tidak berani kamu buka, maka bantu biarkan cahaya ini menjangkau yang lain. Tekan like, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang diam-diam sedang hancur. Terima kasih sudah membuka jendela filsafat malam ini. Semoga Allah tidak hanya mengampunimu, tapi juga memeluk hatimu yang sudah terlalu lelah untuk bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.